Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita bertemu dalam podcast TangerangUtaraNews.com. Kali ini kita mengambil lokasi di Taman KWT Desa Pangkalan, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Hari ini kita mengambil tema tentang fungsi pengawasan bangunan dan menyoal hiruk pikuk jelang Pilgub Kabupaten Tangerang. Hari ini kita mengambil narasumber yaitu aktivis Kabupaten Tangerang, Bapak Dulamin Tigo. Selamat sore Pak Dulamin. Selamat sore Bang Budi. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Gimana? Aktivitas lancar? Alhamdulillah masih bergerak. Ya, bergerak. Kayaknya sebulan ini sibuk nih ya. Bolak-balik Jakarta terus ya? Ya. Biasa. Ada yang kita harus sikapi di daerah Jakarta, ya kita ke Jakarta. Iya. Oke, kita tidak terasa bahwa sekarang sudah masuki bulan September. Kalau tidak salah, kurang dari 6 bulan lagi akan ada pergantian kepemimpinan ya, di mana Bupati Tangerang Bapak Jang Iskandar akan berakhir di 2023 awal, dan diperkirakan akan ada PJ Bupati ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana pendapat Pak Dulamin menyikapi kinerja Bupati Tangerang dalam 5 tahun terakhir ini? Mungkin silakan. Ya, terima kasih Bang Budus. Kalau mensikapi kinerja dari Bupati Tangerang yang sudah dua periode sebenarnya. Ini periode terakhir ini ya? Ini periode terakhir. Belum ada yang bersifat menonjol, kemajuan bersifat menonjol kalau menurut pengamatan saya gitu kan. Jadi di situ memang menjadi tantangan kita ke depan, bagaimana kita memilih pemimpin yang bisa memajukan daerah kita, terutama hak-hak warga yang harus diberikan itu betul-betul terlaksana. Apa hak warga? Yaitu kesehatan dan pendidikan. Itu betul-betul harus menjadi target utama yang harus dikedepankan oleh siapapun yang menjadi pemimpin di daerah Tangerang Kabupaten. Gitu Bang Budi. Bupati kan punya program yang kita kenal dengan program gerbang mapan, gerakan masyarakat peduli pantai, terus gerbang pakumis, gerakan masyarakat peduli wilayah kumuh dan miskin. Ini kan program-program populer. Emang belum terasa menurut Pak Jigo? Ya, program itu memang ada dan sudah terlaksana, tapi belum pelaksanaan belum menyeluruh. Karena kalau kita perhatikan masih banyak kok rumah-rumah warga yang tidak layak huni di daerah Kabupaten Tangerang. Dan itu menjadi kewajiban untuk pemimpin yang akan datang bagaimana hal itu bisa terlaksana dengan baik. Itu terkait dengan persoalan sampah. Ini kan momok. Ini ada anekdot aktivis Cikupa Haji Dedi mengatakan bahwa kita ini kota 1001 kantong kresek. Bisa diterjemahkan maksud dari pernyataan aktivis Cikupa itu? Ya, kalau maksud dari Haji Dedi itu kan memang faktanya seperti itu. Diakui oleh Pak Dulamin. Saya melihat di sepanjang jalan itu dari pagi sampai sore banyak tumpukan sampah di pinggir jalan. Itu sangat berserakan, bukan hanya di pemukiman tapi di pinggir-pinggir jalan. Memang kita tidak punya tempat pembuangan sampah. Seperti pemerintah tidak ada pimpinannya gitu ya? Betul. Dan belakangan ini saya lihat DPRD Kabupaten Tangerang sedang membuat perda tentang hal itu, tentang sampah. Kita sih tetap berharap pemerintah Kabupaten Tangerang bisa menangani hal yang sepele, sampah. Saya pikir kalau... Kenapa disebut sepele? Ya karena kan begini, sampah itu kan kalau kita tangani dengan baik bisa menjadi materi kok. Iya. Sekarang kan persoalannya yang jadi pertanyaan, apakah kepala dinas LH itu atau yang membawai tentang sampah itu bisa nggak memanage tentang sampah yang ada di Kabupaten Tangerang? Gitu. Faktanya kita melihat apalagi di Kecamatan Kosambi Teluk Naga, sampah menjadi barang yang sangat mudah dijumpai, bukan hanya di pinggir-pinggir jalan, termasuk di mana saja kita lihat banyak kok tumpukan sampah.
Apa faktor anggaran, apa faktor manpower ini? Saya pikir kalau bicara anggaran kita besar kok. Kita punya 6 triliun ya APBD. Betul. Ya? Besar ya? Iya. Sekarang kan manpower-nya aja. Kalau bicara wilayah kita luas, ya memang iya. Bagaimana kalau jadi presiden kalau bicara Tangerang aja luas? Kita bisa melihat atau luasnya berapa, kebutuhan tenaga kerjanya berapa. Ya kita berikan tenaga kerja yang baik. Terus armada pengangkutannya juga yang baik. Nah, kalau persoalan anggaran, kenapa nggak dimaksimalin aja anggaran untuk TPA atau TPS atau armadanya gitu? Kenapa? Itu kan masalah klasik kan di semua wilayah. Ya kan kalau bahasa Bang Haji Dedi itu, seperti kadisnya mau nggak berbuat seperti itu. Jadi jangan hanya. Jadi kalau dibilang anggaran bukan jawaban yang bijak ya? Iyalah, kalau bicara anggaran, kalau mau menganggarkan, iya. Anggarannya ada kok. Kalau Kota Tangerang gimana pengelolaan sampah? Yang Pak Jigo tahu. Saya lihat di Kota Tangerang, yang pertama memang kalau bicara wilayah mereka cuma 13 kecamatan. Iya, cuma 13. Tapi kan sampah sama kan, penyakit sampah. Sama. Dan mereka lebih tertata ketimbang kita gitu. Tentang masalah sampah. Walaupun kalau mau cari kesalahan pasti ada. Cuma kan kalau wilayah Kota Tangerang lebih tertata ketimbang kabupaten gitu. Yang ekstrim apa nih untuk antisipasi sampah supaya bersih? Harusnya kalau misalkan andai kata Pak Jigo jadi kepala daerah lagi ya, apa yang Pak Jigo lakukan dengan anggaran 6 triliun ini? Kan begini, kita punya kecamatan kok. Bagaimana kecamatan bisa mengelola tentang sampah itu? Tapi kecamatan kesulitan loh untuk buat TPA, TPS. Iya karena kan bicara anggaran yang tidak. Kosambi Teluk Naga sampai hari ini kita lihat nyerah juga tuh camat ya. Belum bisa punya TPS yang ada, TPS liar semua itu. Sekarang anggarannya diberikan nggak? Jadi jangan hanya memerintahkan bawahan untuk suruh buang sampah, jangan buang sampah sembarangan. Iya, jangan buang sembarangan. Sekarang nggak nyiapin. Iya, sekarang kan tidak lagi jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah yang tidak manfaat, tapi yang manfaatnya kita kelola gitu kan. Iya, ya kalau di kampung masih bisa dibakar ya. Nah itu gimana kayak kontrakan, kayak komplek-komplek gimana itu? Iya. Makanya saya pikir dari mulai kepala desa, camat maupun kadis harus bekerja sama dalam hal sampah. Agar semuanya berupaya bagaimana sampah ini benar-benar menjadi tidak ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Terkait dengan kebijakan pesisir, gimana kebijakan pesisir di 50 km ini yang menyimpan potensi sumber daya alam yang luar biasa? Apakah sudah dianggap layak atau masih gagal Pemkab untuk mengelola pesisir? Pesisir, kemarin aja kita lihat bagaimana untuk membuat warga di Muara agar tidak banjir aja bukan pemerintah kok yang membangun jalan air atau dam itu, tapi dari FIK 2. Artinya apa? Artinya pemerintah dalam hal ini tidak begitu melihat bagaimana masyarakat menghadapi banjir, menghadapi sampah. Saya lihat itu dari CSR-nya PIK 2 yang diberikan di Muara. Banjir itu akibat apa, Pak? Rob itu siklus alam apa memang ada faktor bangunan juga? Iya, faktor pembangunan pasti ada. Cuman kan memang kebanyakannya siklus alam. Cuma kan yang namanya apapun bisa kita antisipasi atau bisa kita bisa kita siasati bagaimana agar itu tidak berdampak terhadap masyarakat yang gimana ada di antisipasi untuk meminimalisir dampak negatif daripada rob itu? Iya, sebenarnya kan begini, pembangunan yang ada di Tangerang Utara, saya pikir karena ini pembangunan yang berskala besar, tentunya AMDALnya juga sudah ada harusnya, sudah ada AMDALnya. Bagaimana nanti rob akan menerjang ke kawasan penduduk, itu kan harus ada kajian-kajian dari awalnya. Ya kalau memang itu belum ada, saya pikir harus segera ditindak. Artinya kemudian agar bisa dikerjakan yang kekurangan dari pembangunan yang sudah terjadi. Keterlibatan pembangunan yang partisipatif itu ada saran dari pengamat kebijakan publik Bapak Adib. Dia mengatakan bahwa Pemkab Tangerang masih kurang mengedepankan pembangunan partisipatif. Dia mau pendapat Pak Dulamin. Iya, yang tadi saya katakan untuk membangun dam aja tidak pemerintah yang di depan. Harusnya pemerintah dong. Iya. Pemerintah memberikan contoh, bukan berarti adanya FIK 2 terus pemerintah hanya menonton, tidak.
pemerintah yang memulai, nanti minta bantuan ke mereka, itu hal yang wajar gitu kan. Iya. Dari CSR-nya. Tapi pemerintah di depan. Harus di depan. Karena kan bicara masyarakat, bukan bicara yang lain-lain. Bagaimana masyarakat? Karena planningnya kan ada di pemerintah kan. Betul, ada mengeluarkan peraturan kan pemerintah. Mengeluarkan IMB pemerintah. Berarti harus ada pengendalian. Pengendalian dari pemerintah. Kalau swasta nggak beres, pemerintah yang buat tindakan. Betul. Makanya kan kalau pemerintahnya tidak empati terhadap masyarakat, ya bagaimana dengan pengusahanya? Terkait dengan maraknya investasi pengembang di utara ini ya, menurut pendapat Pak Jigo berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat? Ya saya pikir banyak investasi di Tangerang Utara ini kan hal baik sebenarnya. Yang penting bagaimana ini berimbas terhadap masyarakat. Misalnya tentang baik bangunan yang ada di sana, nanti bisa mengurangi tenaga kerja yang ada di Tangerang Utara sendiri gitu kan. Hal baik. Tetapi lagi-lagi pemerintah yang harus ada di depan dalam hal ini. Bagaimana pemerintah berbicara dengan para pengusaha agar masyarakat atau rakyat yang ada di sekitar proyek tersebut dijadikan tenaga kerja ke depannya. Sekarang ini kan setiap pagi, siang dan sore itu Jalan Raya Kosambi itu pasti macet. Dan ini rugi pengusaha, rugi masyarakat. Nah, ini penyakit yang akut dan sangat mengganggu roda perekonomian. Saya buat pendapat Pak Dulamin terkait macetnya dan Raya Kosambi setiap hari itu. Iya, kalau Jalan Raya Kosambi itu kan kalau bicara macet bukan hanya saat ini. Dari dulu kan memang macet. Sekarang makin gila. Wah, sekarang bukan macet lagi, mandek. Mandek ya. Jadi benar-benar jangankan bawa mobil, motor aja kita Tapi udah. masih betah ya Pak Ical di Kosambi tinggal ya. Ya karena memang mau pindah juga kan nggak ada anggaran untuk pindah gitu kan. Iya. Gitu. Nah kalau bicara kemacetan sekarang, kadang begini, dari pemerintah sudah membuatkan perda tentang dump truck tidak boleh beroperasi pada Bukan perda, Pergub pada siang hari. Tapi kadang ada yang memang tidak mengindahkan aturan itu. Saya pikir sih antara peraturan atau pemerintah yang sudah mengeluarkan aturan, pengusaha juga harus mematuhi aturan itu agar semuanya kan berjalan baik. Jadi adanya pembangunan atau investasi yang ada di Tangerang Utara kita apresiasi, kita tetap berbaik sangka itu kan hal yang baik buat masyarakat kita. Tapi jangan sampai dengan adanya investasi juga mengganggu masyarakat. Nah makanya pemerintah dalam hal ini Bupati Tangerang mengeluarkan Perbup dalam hal itu. Harus sama-sama menjalani Perbup tersebut. Biar. Tapi ini masih bandel. Siang, sore masih pada gentayangan tuh. Nah itu dia. Itu lemahnya di pengawasan apa gimana itu? Ya kalau aturan itu kan tetap ada sanksi sebenarnya. Iya, betul. Ketika ada yang melanggar dari aturan itu kan ada sanksi yang dikeluarkan. Nah, pertanyaannya, sehebat apa sih sanksi dari Perbup? Kan nggak ada. Jadi nggak ada. Nah, penanganannya di mana harusnya? Ya, ini kan kelemahan dari pengawasan yang bukan hanya Satpol PP. Lintas sektoral. Lintas sektoral, termasuk kepolisian. Cuma kan yang saya tahu bahwa mereka ketika mengendarai mobil itu kan tidak bawa surat-suratnya. Jadi kalau melakukan kesalahan, mobilnya yang ditilang. Tidak suratnya yang dipegang. Ya, sekarang kan kepolisian pun agak repot. Ini mobil kalau ditilang mau taruh di mana gitu. Mobilnya cuma gede-gede kan. Jadi begitu. Makanya sekali lagi agar semuanya memenuhi aturan yang udah kita buat, kita sepakati bersama. Seperti itu. Terkait persoalan apa namanya peraturan daerah, kita punya Perda Tata Ruang 2020 tentang tata ruang. Ini kan sudah ada ceritanya apa namanya ruang terbuka hijau. Sekarang kan jumlah lahan pertanian sudah makin menyusut di revisi ini. Menurut pendapat Pak Dulamin terkait menyusutnya lahan pertanian. Ya ruang terbuka hijau itu kan bukan hanya diatur oleh peraturan daerah, tetapi undang-undang juga ada tentang ruang terbuka hijau. Dan kita harus patuhi itu bersama. Jadi ketika saya yang tadi disinggung di awalan sedang ke Jakarta itu kan bagaimana mensikapi adanya ruang terbuka hijau yang tidak dipakai sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Dan itu pidana loh. Jadi 3 tahun penjara dan denda 500 miliar. Jadi ruang terbuka hijau ya jangan dibangun gitu kan. Karena kita yang namanya pesawahan, kebun kan udah berkurang. Jadi ada ruang terbuka hijau yang sudah
titikan oleh pemerintah ya tolong itu juga harus dipatuhi oleh para pengusaha atau pengembang. Gitu. Biar masyarakat, sebenarnya kan masyarakat ini tidak harus diberikan materi setiap hari, bukan. Jadi bagaimana ketika lagi pusing-pusing ada ruang terbuka hijau, bisa ngobrol, kayak bisa ini menghirup ini kayak udara bebas. taman ini KWT KWT ini. Pangkal ini kan bagus nih. Iya. Yang kayak begini. Jadi Jarang-jarang ya, Dik? Jarang-jarang. Kalau Di Orangkas nggak ada? Di Orangkas nggak ada. Di daerah-daerah kota ini kan kita nggak bakalan ketemu hal seperti ini. Jadi destinasi mahal. Ya. Makanya kita meminta agar hal-hal seperti Dibanyakin. ini tetap dibanyakin, titik-titiknya jangan dinodai gitu dengan ruang terbuka hijau, dibikinlah segala bangunan, nggak boleh, janganlah. Kita tata yang bagus agar masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ketika dia mau berwisata. Nah, ada cerita terbaru ini di Paku Haji itu ada tempat rekreasi itu disikapi oleh Pemkab Tangerang melalui kecamatan. Sampai ada perusakan segel. Itu contoh ya, kecil ya. Menurut Pak Dulami selaku masyarakat ya, nyikapi ini gimana nih? Konflik antara pengusaha dengan pemerintah ini. Iya. Emang nggak bisa ngobrol baik-baik gitu? Ya sebenarnya begini, kalau berita yang saya baca bahwa pemerintah pun sudah bersurat kepada pengusaha tersebut, cuman kan pengusahanya tidak mengindahkan surat itu. Saya pikir hal ini tidak boleh terjadi lagi. Iya. Jadi warning ya? Iya, ketika pemerintah membuat surat kepada pengusaha, pengusahanya coba agar itu juga dipatuhi. Ya dia harus berkomunikasi karena. Tapi apa harus sampai ke penyidik gitu? Kenapa nggak edukasi dulu gitu? Apa harus seperti itu langkahnya? Ya karena kan yang dirusak itu kan aset pemerintah. Oh gitu ya. Ya kan kalau udah judulnya merusak aset, ya kan pidana. Kalau pribadi lain lah ya. Pribadi beda. Iya. Karena itu kan pakai anggaran. Jadi perspektif Pak Dulamin tetap pemerintah harus tegas gitu untuk penegakan perda gitu. Betul, harus Tapi tegas lah. harus equal juga dong dengan pelanggaran yang lain juga. Ideal ya kan? Oh iya dong. Jadi jangan hanya Tebang pilih. tebang pilih kok dia doang, yang lain enggak harus semua. Iya. Yang melanggar aturan siapapun orangnya disikapi. Sikat. Harus disikat. Iya, jadi nggak boleh pilih-pilih ya. Nggak boleh pilih-pilih. Jadi dalam tidak hal- keberatan juga kalau dipilih-pilih gitu ya. Oh iya jangan. Nanti justru akan menjadikan presiden buruk terhadap pemerintah. Gitu. Kayaknya sekarang nih Pak Dulamin udah makin cerdas nih. Iya. Ini kayaknya makin muda. Kenapa nih? Jenggot kenapa udah nggak terlalu panjang? Sebenarnya saya sih masih muda, cuma nyamar tua aja begitu. Pak Dulamin berapa? Maaf, umur berapa? Umur saya kelahiran tahun 73 kok. Tua ya? Masih muda lah. Dibanding ini mah. Dibanding Pak Faisal kan tuan Pak Faisal ketimbang saya. Nah, ini kita kembali ke isu yang ramai ya. 2023 akan ada pejabat bupati. Ya, harapan Bapak gimana ke depan nih buat pejabat bupati besok nih? Dia cukup lama juga, hampir setahun dia ngejabat besok. Karena kan nanti kan pilkadanya kan bareng kan. Pilkada bupati gubernur itu. Gimana saran terhadap ke depan PJ buat Bupati Tangerang besok? Saya sih berharap PJ Bupati Kabupaten Tangerang ini yang pertama harus orang Tangerang yang berdomisili di Kabupaten Tangerang. Oh. Jadi orang yang betul-betul mengerti tentang Kabupaten Tangerang. Iya. Jadi kalau orang dari mana-mana datang ke Tangerang dia tidak mengerti. Tapi kan itu kan prerogatif Mendagri kan? Iya, justru kan begini, Mendagri juga harus melihat ini siapa gitu kan, lihat track recordnya dilihat dulu. Dia orang mana, mengerti nggak tentang Kabupaten Tangerang? Kali punya jagoan. Enggak lah, kalau dalam hal itu kita nggak mau ikut-ikutan itu urusan politik. Politik itu kan A bisa jadi Z. Tapi itu kan harapan bagaimana PJ itu bukan hanya buang-buang anggaran untuk menggaji dia, tapi di Pelayanan. satu tahun itu betul-betul bisa melanjutkan perjuangan bupati untuk melayani masyarakat. Gitu. Terus terkait persoalan hangatnya bursa bupati ini ada muncul nama-nama Ketua DPD Golkar, Pak Romli yang juga sekarang wakil bupati, muncul nama Rudi Maisal, muncul nama Intan Nur Hikmah, juga muncul nama-nama lain dari ketua partai. Gimana mah mensikapi maraknya ya orang-orang yang ingin mentas di pilgub itu? Saya pikir sih banyak calon berarti kan bagus. Pilihan. Iya, pilihan kalau tetap ada di masyarakat. Cuma jangan kayak tahun 2019 kemarin. Iya. Calon tentu lewatnya kota kosong. Ini kan jadi membuat masyarakat jadi bodoh tentang politik, tentang demokrasi. Yang bodoh itu masyarakat apa politisinya? Iya kan begini, politisi yang mengajarkan dalam hal ini kepada masyarakat untuk bodoh. Jadi hanya disuguhkan satu calon. Iya.
nggak seru. Nggak seru. Iya. Kalau Demokrasi kalau berjalan, banyak, ya. kalau banyak itu kan masyarakat nanti bisa menilai mana yang harus kita pilih gitu kan. Sekarang kita ngobrol nih sedikit figur Matt Romli. Bagaimana pendapat Pak Dulamin terkait Matt Romli yang digadang-gadangin mau nyalon bupati ini? Saya sih Matt Romli satu periode jadi wakil bupati ini, saya nggak ngelihat sih sepak terjangnya terhadap masyarakat, saya nggak ngelihat itu. Oh gitu ya. Secara pribadi ya. Secara pribadi, saya Iya, bicara secara pribadi saya tidak ngelihat. Mengapa? Seperti Apa tuh apa? indikatornya apa bisa nggak melihat itu? Ya mungkin sayanya yang kurang Gaul. gaul kan bisa Atau saja. dia yang Atau kurang gaul. memang dianya yang memang tidak berbuat kan begitu. Yang jelas saya tidak melihat lah dia telah melakukan apa kan begitu. Kalau figur Rudi Maisal? Ini pertanyaan Anda Enggak. ujung-ujungnya saya mendukung siapa nih? Enggak ya? Bapak pengamat. Ya. Bapak tuh orang netral. Kenapa saya pilih Bapak? Karena Bapak bukan politisi. Kalau saya sih melihat orang itu jadi tokoh, pantas banget sebenarnya sederhana. Enggak, Rudi Maisal. Gimana sosok Rudi Maisal? Menurut pribadi Iya, yang Pak? tadi saya bilang Iya. sederhana. Ketika dia belum menjadi tokoh nomor 1 atau nomor 2 di Beliau pernah Kabupaten jadi camat. Tangerang. Pernah jadi camat. Ya kalau secara Jalur. jalur kan dia udah luar biasa kalau di Maisal. Sekda terakhir. Ya, Ya. setelah sekda sekarang masih Tapi sekda. kinerja beliau terasa menurut pendapat Pak Jigo. Iya kalau beliau kan sekarang masih jadi sekda, terus Iya. jadi juga Iya. Manwas TKR ya. Iya. Iya. Perjuangan saya melihat begini, beliau ditelepon jam berapa aja diangkat kok. Oh gitu ya. Jadi orang melihat begitu aja, ditelepon diangkat nggak? Di WA dibalas nggak? Kalau Matt Romli? Matt Romli? Saya nggak punya nomor teleponnya juga. Nanti saya kasih. Nah, ada lagi figur nih, Khalid Ismail, Ketua DPRD. Kalau bicara Khalid Ismail, ini mudah-mudahan hati saya ini benar-benar. Ya ini mau kita tidak- bicaranya ya. bicara natural lah ya, tanpa ada unsur-unsur politis ya. Ya. Sekarang kalau beliau itu kan memang ada. Petugas partai. Iya kalau bicara orang politik petugas partai iya. Cuma kan Khalid Ismail dia berangkat juga dulu kan dari bawah. Bahkan dulu pernah jadi LSM, jadi aktivis. Sekarang aktable. Jadi kalau bicara dia, saya pikir orangnya ketika masyarakat butuh, dia selalu ada kok. Bisa dihubungi. Bisa dihubungi. Jam berapa aja? Jam berapa aja. Kinerja beliau gimana selama hampir 4 tahun ini menjabat Ketua Dewan? Terasa nggak ke publik? Ya Kinerja. kalau DPRD itu kan sifatnya kan pengawasan terhadap pemerintah. Artinya peran pengawasannya Iya. maksimal nggak Peran pengawasannya selama ini? ada lah. Ada. Ya, relatif lah ya. Relatif. Tergantung dari sudut mana ya. Karena kan DPRD kan kolegial. Ada lagi muncul tokoh Nawas Said. Nah, gimana? Dari Demokrat gimana menurut Bapak? Kenal juga Saya nggak kenal. Nggak kenal. Nggak kenal. Kalau ini ada lagi muncul lagi di Abdesi itu, Mas Kota. Kenal. Kalau Mas Kota kenal. Dia Kenal aja apa kenal banget? kenal aja. Nah, di mana kinerja beliau? Terlihat nggak? Ya karena sekarang beliau itu kepala desa. Iya. Tapi kan kita lihat kan di desa dia maju nggak? Jadi kalau majuin desa aja nggak bisa, Gimana mau maju nyalon daerah? bupati? Janganlah. Oh gitu ya. Saya pikir jangan. Gitu ya. Ada lagi muncul Intan Nurul Hikmah. Kalau Intan kan masih binnya kan masih Jaki Iskandar kan begitu. Ya sama artinya kan bagaimana kita jangan lagi bicara politik ini politik yang apa namanya itu? Oligarki gitu kan. Yang bisa memajukan Kabupaten Tangerang itu yang harus Tapi kita punya pilih. jagoan kan nih Pak Dulamin? Kali punya ada kandidat yang ideal di mata Pak Dulamin. Kan sekarang juga belum pada muncul kok mereka. Baru katanya doang. Iya, belum ada yang buka baju. Belum ada yang buka baju. Iya. Kenapa ini lambat begini? Kenapa? Mereka nggak berani atau memang lihat situasi? Saya pikir Belum berani buka warung gitu kalau kata. iya kan saya pikir memang masih Tange. tangan lah. Tapi setahun lagi loh. Setahun lagi lah. Enggak, Iya. 2024 Februari kan. Artinya kita hitung tahun mah hitungan setahun setengah lah. Iya kan? Artinya kan itu kan udah mepet waktu. Kalau orang nyalon lurah kan udah 4 tahun udah buka warung. Betul kan? Ya, karena mungkin ntar mereka munculnya setelah pilek kali ya. Oh, pileg. Kayaknya Baru setelah tuh, pilek. ambak-ambakan tuh. Pada ambak-ambakan itu. Harapan Pak Dulamin terhadap calon-calon besoknya apa? Harusnya mereka gimana? Apa harus mereka lakukan untuk di mata publik mereka bisa diterima? Gitu. Saya pikir sih buat masyarakat juga harus melihat mana yang hanya pencitraan karena menilainya begini, bukan hanya dia mau calon baru berbuat,
Tapi dia memang dia berbuatnya udah dari lama sebelum dia mau calon gitu. Jadi itu yang harus kita lihat. Orang yang memang berbuat sebelum dia calon itu yang harus kita perhitungkan. Tapi orang yang muncul ketika dia baru mau calon itu kan lebih banyak pencitraannya ketimbang perbuatannya. Gitu. Saya sih pikir buat masyarakat Kabupaten Tangerang harus lebih cerdas dalam memilih pemimpin. Agar jangan beli kucing dalam karung. Iya, agar kita bisa menikmati Kabupaten Tangerang menjadi Kabupaten Tangerang yang maju lah. Kabupaten Tangerang maju, masyarakat sejahtera, kan itu idamannya. Terkait kinerja infrastruktur yang ada di Kabupaten Tangerang, kita bisa melihat sekarang sih udah lumayan lah ketimbang dulu ya. Kan bicara dulu. Iya. Sekarang udah jalan beton semua ya? Iya, beton. Walaupun baru dibuat setengah bulan udah pada pecah gitu kan. Itu kesalahan di pengawasan lah. Kan JLU kan provinsi kan? JLU. Ya. Jadi gimana tuh? Itu Bang Tidi kewenangan, jadi bingung ya. Provinsi nggak mau nganggarin, kabupaten punya duit nggak mau nganggarin. Akhirnya kan yang ada pada tunggu-tungguan. Pelayan publik terhambat. Gimana nyikapi itu, Pak? Iya, sebenarnya halnya sama seperti kita mensikapi tentang bangunan-bangunan liar yang ada di sepanjang Cisadane. Ya, kita ke kabupaten. Salah-salahan. Iya, kabupaten bilangnya ini pusat. Pusat nggak mau nanganin. Sekarang jadi persoalan, terus Kabupaten Tangerang majunya kapan gitu? Kalau sekarang pada lempar-lempar bola, kita sebagai orang yang... Tapi itu di Pakuaji udah mulai itu. Kayak pabrik pelapon udah disegel-segelin. Berarti udah ada penegakan hukum loh. Iya. Sebenarnya kan harusnya mereka bisa lah komunikasi. Iya, kemarin Pak Dulamin sempat keras juga tuh bicara tentang Bangli ya. Iya. Kok belum goyang juga itu? Iya, makanya kan saya bilang. Saya kalau bicara orang pergerakan capek mah enggak, kesel mah kesel. Udah bebusa. Iya, kalau udah bicara kan udah bebusa cuman belum. Jadi Pemda Kabupaten Tangerang bilang bahwa ini ada kebijakan ada di pusat. Kata pusat provinsi. Kata provinsi kita udah komunikasi terus aja begitu tuh. Iya, Jadi kita sebagai masyarakat Kabupaten Tangerang jadi pusing. Iya. Terus ini gue harus bagaimana begitu? Iya, bapaknya yang mana nih ya? Iya. Yang jelas kan bahwa wilayah itu ada di Kabupaten Tangerang. Dia harus ngambil tindakan lah. Karena kan itu wilayahnya ada di Kabupaten Tangerang. Iya. Walaupun Peraturan daerah kebijakan dari pusat. Apa yang menghambat sehingga eksekusi itu lambat? Apa? Faktor apa? Kemauan sebenarnya. Kalau anggaran? Iya, selalu bicara anggaran mereka. Kalau anggaran itu kan iya ke Kasat Pol PP juga bilangnya anggaran. Sama kan? Iya, anggaran. Oke, pemirsa. Mungkin pertanyaan terakhir, apa harapan Pak Dulamin Jigo nih terhadap harapan pribadi ya terhadap bagaimana Kabupaten Tangerang ke depan yang lebih baik? Yang pertama, harapan saya secara pribadi kita punya pemimpin yang cinta terhadap rakyat dan rakyat cinta kepadanya, gitu kan. Itu pertama. Kalau kita udah saling mencinta, maka kita akan saling memenuhi, kan begitu. Makanya itu harapan kita. Yang kedua, pemimpin itu akan bagaimana membangun wilayahnya ketika dia cinta kepada warganya, sayang kepada warganya, dan warga akan mematuhi pemimpinnya ketika pemimpinnya itu memang harus disayang, gitu. Jadi bukan hanya sayang di mulut, tapi benar-benar sayang dari hati. Jadi sama-sama menjaga, pemimpin harus kita jaga, pemimpin harus menjaga masyarakatnya. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Dulamin itu bermanfaat sehingga ke depan Tangerang yang bisa lebih baik dan gemilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pesan saya untuk masyarakat Kabupaten Tangerang dalam menghadapi situasi yang sulit ini, tetap berbesar hati, tetap bersemangat, tidak boleh melanggar aturan, tetap bersandar kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena apapun bentuknya ketika Allah bersama kita tidak ada yang sulit. Itu pesan saya untuk Tangerang Utara News, tetap berkreasi, mudah-mudahan menjadi sebuah media yang bisa memajukan warga Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.